Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Poso. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja. Pada hari ini saya akan mengajar materi hukum Paskal di kelas 10 listrik. Berikut saya akan melampirkan video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih. Ready, siap, gerak. Para Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Minta kesediaan salah seorang untuk kita berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru dan Bapak Guru, kita mulaikan tugas dan aktivitas kita di ruangan ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, Stephen. Oke, Filemon. Oke, Richard. Oke, Muhammad Akbar. Oke, Dedi. Revan. Christine. Kevin. Patra Hilal. Oke, Abdul. Mawar. Farel. Oh iya. Vicky. Bayu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Semuanya sehat? Sehat. Ya. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Ya, baik anak-anak sekalian. Kalau sudah siap untuk belajar, silakan semua alat tulisnya, ya. Silakan diletakkan di atas meja. Silakan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, ya. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih mengingat materi kita pada pertemuan yang sebelumnya, ya? Ya, oke. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih mengingat apa yang dimaksud dengan tekanan? Saya Ibu, Oke, silakan, Bayu. tekanan itu seperti saat saya menekan meja dengan kuat Ibu. Oke, ya itu jawaban dari teman kita Bayu. Nah, sekarang adakah yang memiliki atau mempunyai jawaban yang lain selain dari yang disampaikan oleh Bayu? Saya Bu, Oke. gaya yang bekerja pada luasan bidang. Ya, baik, terima kasih Jonathan. Oke, selanjutnya oke, ada yang masih ingat enggak? Apa fungsi dari tekanan? Saya Bu. Oke, silakan. Saya sama dengan
mesin hidrolik yang ada pada video tadi? Pernah? Pernah tidak? Oke, pernah. Kira-kira di mana? Ya? Di tempat bekerja mobil ya. Oke. Nah, sekarang mengapa mobil ya? Tadi kan si anak tadi bertanya sama pamannya karena dia melihat bahwa mobil diletakkan di mesin hidrolik dan ternyata mobil itu dapat terangkat. Nah, sekarang mengapa mobil yang masanya besar dapat terangkat dengan menggunakan mesin hidrolik? Ada yang bisa kasih jawaban? Ya, silakan Pak Taylor. Karena adanya tekanan dari mesin hidrolik. Oke, itu jawaban dari Pak Taylor. Ada kira-kira yang bisa memberikan jawaban yang lain? Ya? Oke. Ya, kalau tidak ada, ya nanti kita akan mendapatkan jawabannya setelah kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, jadi ini adalah masalah yang akan kita selesaikan ya. Mengapa mobil yang masanya besar dapat terangkat dengan menggunakan mesin hidrolik? Padahal mobil kan tentunya lebih besar masanya daripada mesin hidrolik. Kenapa mesin hidrolik yang kecil dapat mengangkat mobil yang besar ya? Hukum Pascal ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya, yang pertama ya, peserta didik dapat menganalisis besaran yang terkait dengan hukum Pascal dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum Pascal. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kalian dapat memberikan contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui penugasan kelompok peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum Pascal dengan tepat. Dan yang kelima, yang terakhir, melalui penugasan kelompok kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan yang telah dibuat dengan percaya diri. Oke, ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai ya. Kemudian, nah terkait penilaian ya. Dalam pembelajaran kita hari ini ada penilaian, ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil dari kalian ya. Ya, yang pertama adalah sikap. Apa saja yang dinilai dalam sikap? Yang dinilai dalam sikap yaitu religius ya, bagaimana sikap kalian dalam berdoa, apa yang kalian katakan dengan yang kalian tulis ya. Kejujuran juga terkait pada waktu mengerjakan evaluasi ya. Kemudian rasa ingin tahu, bagaimana kalian ingin tahu dengan sesuatu, dengan informasi, kalian mencari informasinya melalui handphone ya, melalui bahan ajar ya, itu rasa ingin tahu. Kemudian percaya diri, bagaimana kalian ketika mempresentasikan pekerjaan kalian di depan teman, bagaimana kalian memberikan jawaban terkait pertanyaan dari teman ataupun memberikan saran ya. Nah, itu bagian dari percaya diri. Nah, itu adalah nilai sikap yang Ibu akan ambil dari pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan itu Ibu ambil melalui tes evaluasi. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini terkait nanti pada waktu kalian melakukan percobaan. Itu melalui persiapan, alat, pelaksanaan, dan juga bentuk ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya. Sudah tadi ya, waktu kalian melihat melalui video. Nah, masalah itu nanti kalian akan selesaikan dalam kelompok bersama temannya. Kalian diskusikan ya, bagaimana memecahkan masalah yang diberikan. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan ya hasil percobaan kalian di depan kelas. Kemudian nanti teman-teman silakan memberikan masukan, memberikan. Sampai sini sudah mengerti? Ya, jadi model pembelajaran kita hari ini ya. Ini sudah kita lakukan ya. Ya, oke, ini bahan ajar. Kalau yang punya scan kode silakan di scan kodenya ya. Kalau tidak nanti sebentar Ibu akan bagikan juga bahan ajar ya, nanti dalam kelompok. Ya, silakan ini bahan ajarnya, silakan kalian scan kode. Ya, kalau sudah di scan. Oke,
silakan dikemukakan. Nanti setelah Ibu berikan kesempatan. Jadi biarkan mereka membaca dulu jawaban mereka. Setelah itu nanti Ibu buka sesi bertanya bagi kelompok yang lain untuk bertanya di kelompok Einstein ya. Oke, silakan kelompok Einstein. Selamat pagi. Kami dari kelompok Einstein mau mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami mau memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Mawar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Perkenalkan nama saya Bayu Pratama. Perkenalkan, nama saya Vicky Aldiansyah. 2. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum pasal. 4. Berdasarkan tabel pada kegiatan 1, bagaimanakah gaya yang diberikan dengan gaya yang dihasilkan oleh suntikan 2 terhadap suntikan 1? Berdasarkan kegiatan 1, gaya yang diberikan oleh suntikan 2 dengan luas penampang yang besar hanya menghasilkan gaya yang kecil pada suntikan 1. 5. Berdasarkan tabel pada kegiatan 2, bagaimanakah gaya yang diberikan dengan gaya yang dihasilkan oleh suntikan 1? Jelaskan prinsip kerja mesin hidrolik sederhana. Mesin hidrolik dari 2 tabung utama yang saling berhubungan dan memiliki diameter berbeda ukuran. Masing-masing tabung ini ditutup. Kami adalah mobil yang masanya besar dapat terangkat dengan menggunakan mesin hidrolik karena adanya gaya tekan yang diberikan oleh tabung yang diameter kecil. Selanjutnya, gaya tersebut menghasilkan tekanan dan diteruskan sama besar ke tabung yang luas permukaannya. Lebih biasanya menyebabkan gaya yang dihasilkan meningkat sehingga mobil dapat terangkat. Jadi, dengan gaya yang kecil pada penampang kecil dapat menghasilkan gaya yang besar pada luas penampang yang besar. Oke, sudah? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Kelompok Einstein sudah memaparkan hasil dari pekerjaan mereka selama diskusi. Silakan diberikan kesempatan kepada kelompok yang lain ya, kepada kelompok Pascal, kelompok Archimedes dan kelompok Newton untuk memberikan pertanyaan jikalau ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok Einstein. Silakan. Berdasarkan tabel pengamatan kegiatan 1 dan 2, mengapa ada perbedaan gaya yang diberikan dengan gaya yang dihasilkan oleh suntikan? Dengan perbedaan 1 dan 2. Gaya yang diberikan kegiatan 1 sama dengan 1,997 Newton. Gaya dihasilkan 0,5 Newton. Artinya gaya menjadi kecil. Kegiatan 2, gaya yang diberikan. Oke, silakan. Mengapa tekanan yang diberikan dan dihasilkan oleh suntikan adalah sama, padahal gaya yang diberikan dan dihasilkan berbeda? Ya baik, silakan kelompok 2. Sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan teruskan sama besar ke segala arah. Maka tekanan yang masuk pada penghisap pertama sama dengan tekanan pada penghisap kedua. Tangannya dah? Oke. Ya baik, ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, silakan kelompok Archimedes ya. Oke. Apakah hanya mesin hidrolik yang memanfaatkan kendaraan hukum Pascal? Boleh diulang kembali? Apakah hanya mesin hidrolik yang memanfaatkan penerapan hukum Pascal? Tidak, selain mesin hidrolik, benda yang memanfaatkan hukum Pascal seperti rem hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, jarum suntik. Oke, sudah. Jadi tidak hanya mesin hidrolik ya yang memanfaatkan penerapan hukum Pascal ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa ada beberapa alat-alat lain yang juga menerapkan hukum Pascal ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
X1. Bagaimana cara menghitung nilai X1? Boleh diulang, Rifan? Pada kegiatan 1, bagaimana cara menghitung nilai X1? Silakan. F1 sama dengan M dikali G. M sama dengan 50 gram yang diubah ke kilogram dikali dengan G, yaitu 10. Oke. Ya, jadi untuk mencari F1-nya itu kita gunakan rumus F1 itu sama dengan M1 dikali G. Jadi M-nya itu adalah massa. Kita kan tadi menggunakan massa yang 50 gram dengan yang 100 gram. Jadi untuk satuannya yang gram kita rubah dulu atau kita konversi dulu ke kilogram. Jadi dibahagi berapa? Gram ke kilogram dibahagi 1000. Nah, setelah itu kemudian kita kalikan dengan gravitasi. Nilainya kita anggap adalah 10. Jadi kita bulatkan ya. Sebenarnya 9,8. Kita bulatkan menjadi 10. 10 meter per sekon ya. Per sekon pangkat 2. Oke. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan kelompok 2 kembali. Silakan kelompok FC kembali ke tempatnya. Oke, silakan. Ya, terima kasih ya. Oke. Ya, berikan dulu gimana? Sekarang lagi yuk. Ya, baik anak-anak sekalian, seperti yang sudah teman kalian sampaikan tadi, ya, dan kemudian Ibu sudah mengoreksi pekerjaan dari kelompok-kelompok yang lain setelah Ibu monitoring. Nah, yang menjadi catatan dari Ibu adalah bahwa perlu diperhatikan ya, cara menghitung tadi ya, cara menghitung luas penampang ya, luas penampang. Untuk beban kan yang kita gunakan adalah satuannya gram. Kita harus rubah ke kilogram ya. Apa bunyi dari hukum Pascal? Sesuai dengan percobaan yang kita lakukan tadi. Tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Maka Oke. tekanan yang masuk pada pengisap pertama sama dengan tekanan pada pengisap kedua. Iya, oke. Jadi itu bunyi hukum Pascal ya. Perhatikan semua. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah ya. Kemudian, nah, kita tadi kan sudah menggunakan penerapan hukum Pascal. Nah, siapa penemu dari hukum Pascal? Ada yang tahu? Dia adalah Blaise Pascal ya, Blaise Pascal. Nanti di rumah nanti dibaca kembali lagi bahan ajarnya ya. Jadi Blaise Pascal adalah penemu dari hukum Pascal. Sehingga untuk mengamadikan ya hasil dari penemuannya, maka oke, ini adalah wajarnya dari Blaise Pascal ya. Blaise Pascal. Nah, ingat ya, Blaise Pascal ini lahir pada tahun 1623 di Prancis ya. Nah, ingat, pada usia 4 tahun, ini Blaise Pascal ini dia memiliki fisik yang mudah terserang penyakit ya, dia mudah terserang penyakit. Tetapi meskipun fisiknya itu lemah, tetapi semangatnya untuk menemukan sesuatu itu patut ditiru ya, patut kita tiru. Sehingga banyak sekali karya-karya atau penemuan-penemuan yang dia temukan ya. Jadi kalian juga ya yang masih muda ya, masih kuat ya, silakan kalian berkarya ya. Seperti Blaise Pascal ini ya. Meskipun dia fisiknya lemah, tapi dia banyak penemuan-penemuan yang dia temukan ya. Nah, oke, sekarang untuk lebih kalian memahami masalah yang sudah Ibu berikan di awal, silakan kalian lihat video cara kerja dari mesin hidrolik. Oke, nah ini saat diberikan gaya. Saat diberikan gaya pada penampang yang kecil ini, penampang ini ada panahnya ke bawah. Nah, ketika diberikan gaya, maka gaya itu akan diteruskan. Sehingga mengapa mobil yang besar ya, mobil yang masanya besar dapat terangkat? Karena dengan gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar. Sehingga mobil yang diletakkan pada penampang besar dapat terangkat. Ya, ini. Memanfaatkan prinsip dari hukum Pascal.
Oke, baik. Ya. Ya, jadi sudah menjawab masalah kita ya, bahwa dengan gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar, sehingga mobil yang meskipun lebih besar daripada mesin itu sendiri, tetapi mampu menghasilkan gaya yang besar sehingga dapat mengangkat mobil yang Berat. ya, mobil yang besar masanya ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh penerapan dari hukum Pascal. Ya, baik, ini contoh penerapan dari hukum Pascal. Ini apa namanya alatnya? Nama alatnya? Mesin? Kemudian ini, lihat di ban aja. Apa di ban ajarnya? Ini namanya apa? Rem hidrolik. Oke, yang ini apa namanya? Oke, dongkrak hidrolik. Kalian tadi pakainya di mobil kan biasa kalau ganti ban, ya, motor. Nah, ini apa namanya? Pompa hidrolik. Oke, pompa hidrolik. Dan masih ada lagi yang lain-lain ya. Oke, nah ini adalah penerapan dari hukum Pascal. Jadi bukan hanya mesin hidrolik yang kita praktekkan tadi ya. Ternyata ada alat-alat lain yang memanfaatkan penerapan dari hukum Pascal. Ya, baik anak-anak sekalian, kita tiba pada evaluasi ya. Silakan siapkan alat tulisnya. Pulpen disiapkan, kemudian silakan disimpan bahan ajarnya. Ibu minta LKPD silakan dikumpul. LKPD. Iya duluan Ibu. Ya, silakan tulis namanya ya, nama kalian. Ini pilihan ganda, silakan dikerjakan dengan baik. Bilang Ibu. Supaya ibu tahu siapa yang punya pekerjaannya. Anak-anak, setelah kalian melakukan evaluasi, nah dari materi ini ya, dari pembelajaran kita pada hari ini ya, kita tentunya harus patut bersyukur ya. Kita patut bersyukur yang pertama ya, dengan kita belajar dari toko Blaise Pascal. Kemudian yang kedua, bahwa dengan penemuan yang ditemukan oleh Blaise Pascal, maka ilmu atau pengetahuan yang telah ditemukan oleh Blaise Pascal itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan dari hukum Pascal, ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, ada rem hidrolik. Nah, itu adalah penerapan dari hukum Pascal. Dan ternyata dengan menggunakan alat-alat tersebut ya, kita dengan gaya yang kecil, dengan penerapan dari hukum Pascal, ternyata memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu yang patut kita syukuri setelah kita belajar tentang materi hukum Pascal ya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan Ibu selama pembelajaran ya, Ibu mengapresiasi kepada kelompok yang aktif, kemudian Ibu mengapresiasi kepada siswa yang aktif ya dalam pembelajaran, baik ketika bertanya, baik ketika menjawab, baik ketika diskusi dalam kelompok. Nah, di akhir pembelajaran Ibu ingin meminta kalian mengisi refleksi ya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan bagikan kertas refleksinya. Ibu minta kalian mengisi sesuai dengan apa yang
Nomor 2, apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Yang saya sukai adalah 1. Dalam pembelajaran ditampilkan video cara kerja dari mesin hidrolik. Akhirnya saya bisa paham mengapa mobil yang masanya besar dapat berangkat. Yang kedua, teman kalian mawar ya, tentunya pastinya akan berbeda-beda. Kalian merefleksikan ya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, yang lain silakan jika sudah boleh dikumpul kembali hasil refleksinya. Silakan. Oke, yang lain sudah. Oke, dengar ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Ya. Tugas kalian nanti di rumah ya, dikerja. Ya, kalian mencatat bagaimana sejarah dari tokoh Pascal dan apa saja penemuan-penemuan yang telah dia temukan. Ya, silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita akan periksa bersama ya. Ya, baiklah anak sekalian, kegiatan kita. Terima kasih kepada kalian ya yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Dan Ibu harapkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian tentunya lebih semangat, lebih serius ya, lebih aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada. Oke? Sebelum menutup kegiatan kita akan berdoa, minta Vicky pimpin doa. Oke, semua siap? Kita akan berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Vicky. Siapkan 12. Dedi siapkan. Ready, siap, gerak. Kepada Ibu Guru, beri salam.